Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Akhirnya setelah 2 minggu menunggu, manga Fairy Tail 100 Tahun Quest chapter ke-23 sekarang telah keluar. Dan seperti biasa, jika manga Fairy Tail 100 Tahun Quest chapter terbaru keluar, saya akan membahas kejadian-kejadian menarik yang terjadi di dalamnya. Tentunya kalian masih ingat bukan kalau di chapter yang lalu Natsu mengamuk setelah dia memakan api Ignia? Dan seperti yang kalian tahu juga kalau saat Natsu mengamuk, dia akhirnya dapat dihentikan oleh Lucy yang memeluknya dari belakang dan tidak memperdulikan walaupun tubuhnya harus terbakar. Tapi menariknya di chapter kali ini Natsu yang memang sudah sepenuhnya telah pulih malah mengatakan kalau dirinya sama sekali tidak mengingat semua kejadian setelah dia memakan api milik Ignia. Tapi meski api Ignia membuat Natsu sampai mengamuk, namun berkat Natsu memakan api Ignia ini pula lah yang membuat mereka dapat mengalahkan Dewa Naga Air. Dan berkat api Ignia ini pula lah kota Elmina bisa terhindar dari kemusnahan. Seperti yang kalian tahu kalau pada chapter yang lalu Natsu dan teman-temannya akhirnya bisa mengalahkan Dewa Naga Air yang telah mengamuk. Dan hal itu bisa terjadi berkat Ignia yang telah meninggalkan apinya untuk dimakan oleh Natsu. Dan ternyata walaupun pada chapter yang lalu kita sudah melihat kalau Dewa Naga Air telah terkapar, tapi ternyata Dewa Naga Air masih hidup. Dan bukan cuma itu, walaupun Dewa Naga Air mendapat luka yang sangat banyak di tubuhnya, tapi dia masih bisa jalan sendiri untuk menghampiri warga kota Elmina. Namun meski Dewa Naga Air berhasil selamat, tapi Dewa Naga Air mengatakan kalau sekarang dirinya sudah tidak memiliki sihir lagi. Oleh sebab itulah Dewa Naga Air memutuskan untuk melanjutkan hidupnya sebagai Magpobia, bukan sebagai Dewa Naga Air. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang, apakah yang menyebabkan Dewa Naga Air kehilangan kekuatan sihirnya? Karena seperti yang kalian tahu kalau penyihir putih hanya mengambil pembatas kekuatan sihir milik Dewa Naga Air dan tidak mengambil kekuatan sihirnya. Selain harus berusaha menyegel kelima Dewa Naga, Natsu dan teman-temannya dalam menjalankan quest ini, mereka juga harus menghadapi pula anggota Serikat Guild Diabolos yang semuanya merupakan seorang Dragon Slayer generasi kelima atau bisa juga disebut sebagai Dragon Eaters. Dan jika sebelumnya kita sudah melihat 3 anggota Guild Diabolos yaitu Skarion, Kiria, dan Madmol, kali ini kita bisa melihat Guild Master dari Guild Diabolos ini. Dan nama dari Guild Master dari Guild Diabolos ini adalah George Raizen. Dan mengejutkannya, wujud yang dimiliki oleh George ini sudah hampir seperti naga. Memang benar kita sudah tahu kalau jika manusia terlalu banyak membunuh naga dan bermandikan darah naga, orang itu akan berubah menjadi naga seperti Agnologia. Tapi siapa sangka kalau ternyata jika orang terlalu banyak memakan daging naga juga bisa merubah mereka jadi naga. Dan tentu saja hal ini bisa menjadi fakta baru buat para pecinta Fairy Tail. Jika kalian ingat, tahukah sang penyihir putih entah bagaimana dia telah berhasil membuat semua anggota Guild Fairy Tail tidak sadarkan diri. Dan bukan cuma anggota biasa saja, tapi Makarov yang bisa dikatakan sebagai orang terkuat di guild itu juga dapat dibuat tidak sadarkan diri oleh Touka. Dan pada chapter kali ini ketika kelompok Sting yang ingin mengunjungi Guild Fairy Tail sudah sampai di bangunan Guild Fairy Tail, mereka sudah mendapati kalau bangunan itu sudah sepenuhnya kosong. Dan menariknya setelah kita diperlihatkan kalau bangunan Guild Fairy Tail telah kosong, kita malah melihat Touka yang sudah berada di kapal. Oleh sebab itu ada kemungkinan kalau Touka telah membawa semua anggota Fairy Tail ke dalam kapal itu. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang adalah akan dibawa ke manakah para anggota Fairy Tail jika memang benar mereka semua sekarang berada di kapal itu? Apakah mungkin mereka akan dibawa ke benua Giltena di mana Natsu dan yang lainnya berada? Sayangnya untuk sekarang kita masih belum bisa mengetahuinya. Oleh sebab itu untuk mengetahui jawabannya kita harus menunggu 2 minggu lagi saat kelanjutan manga Fairy Tail 100 Tahun Quest sudah keluar chapter terbarunya. Nah itulah kejadian-kejadian menarik yang terjadi di manga Fairy Tail 100 Tahun Quest chapter ke-23 kali ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.